Adik-adik, apa kabar? Semua sehat? Puji nama Tuhan. Kita semua bersuka cita pada saat ini karena kita bisa bertemu di dalam sekolah minggu. Semua tetap semangat ya. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada saat ini. Mari kita akan mulai sekolah minggu kita dengan penuh sukacita. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Mari kita akan bernyanyi. Kita akan buka sekolah minggu ini di dalam doa. Teman kalian, Mika akan memimpin doa pembukaan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Teman-teman, sebelum mulai sekolah minggu hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan izinkan kami dan bolehkan kami untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kami serahkan acara sekolah minggu hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan selalu sertai kami dan Tuhan selalu limpahkan berkat kepada kami semua anak-anak-Mu. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan dengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab saat ini bagus sekali. Ceritanya kalian lihat nanti tokohnya tentang siapa ya, tentang siapa. Kita akan bersama-sama melihat, kita akan bersama-sama mendengar cerita Alkitab kita saat ini. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub,
Berilah minum kambing dombamu itu. Kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya. Sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Adik-adik, semua sudah melihat cerita Alkitab kita hari ini? Nah, ingat nggak tokohnya tentang siapa? Tentang Pak Yakub. Ya, Pak Yakub. Dan ada Pak Yakub memiliki banyak domba ya. Senang sekali memiliki banyak domba. Waktu itu Pak Yakub ketemu dengan pamannya. Namanya siapa? Paman Laban ya. Terus dia ketemu. Dia senang dengan seorang gadis namanya kakak Rahel ya. Kita bersyukur karena kita bisa mendengar cerita Alkitab yang itu menjadi leluhurnya Tuhan Yesus Kristus ya. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan terus bersukacita di dalam sekolah minggu kita saat ini. Mari kita akan memuji nama
Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu yang akan datang. Adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap jaga kesehatan. Adik-adik yang sudah sekolah terus belajar, ya, belajar, semangat. Kita terus berdoa supaya kita akan bisa sekolah minggu lagi di gereja. Nah, kita akan tutup sekolah minggu ini di dalam doa. Teman kalian, adik yang masih kecil, Yosua akan memimpin doa penutup. Mari kita akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu dan firman-Mu. Berkati kami semua lewat cerita Alkitab dan puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Teman kita Mika dan adik Yosua sudah belajar untuk melayani Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus mengasihi anak-anak yang setia. Tuhan Yesus mengasihi yang melayani hari ini, dan Tuhan Yesus mengasihi anak-anak semua. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.